Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai sebaran materi dan miskonsepsi tingkat SMA kelas 11 semester 2. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Giri Krani BR Kemit dengan NIM 20130111049 dari kelas 5A. Kemudian saya sendiri Putri Darmianti dengan NIM 20130111007 dari kelas 5B. Dan terakhir yaitu Putra Maulana Syafiar dengan NIM 20130111087 dari kelas 5B. Adapun sebaran materi kelas 11 semester 2 yang pertama yaitu barisan, yang kedua limit, yang ketiga turunan, dan yang terakhir yaitu integral. Kemudian langsung saja ke materi yang pertama yaitu barisan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Darmianti. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi barisan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan atau urutan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Aturan tertentu tersebut dapat berupa rumus, bentuk aljabar, atau bentuk persamaan lainnya. Masing bilangan tersebut disebut suku barisan dan dilambangkan dengan UN, di mana N menunjukkan nomor urut suku, N merupakan elemen bilangan asli. Dan pada umumnya, suku ke N atau UN merupakan fungsi dengan daerah asal bilangan asli N. Misalkan, barisan bilangan ditulis lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis dengan U1. Bilangan kedua ditulis dengan U2, bilangan ketiga ditulis dengan U3, dan seterusnya. Maka bentuk umum dari barisan bilangan adalah U1, U2, U3, sampai dengan UN. Dengan UN sampai dengan Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Di sini saya jelaskan barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan mempunyai selisih. Nah, selisihnya itu disebut dengan beda, yang selisih yaitu konstan. Adapun rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika seperti bawah. B sama dengan UN kurang UN min 1. Dan keterangan B sama dengan beda. UN itu suku ke N, dan UN min 1 suku sebelum suku ke N. Untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika, itu ada UN sama dengan A yang merupakan suku pertama tambah N min 1 kali beda. Dengan keterangan A merupakan suku pertama, B yaitu beda atau selisih, UN yaitu suku ke N, dan N merupakan banyaknya suku. Selanjutnya yaitu ada SN, atau dengan disebut penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama dari aritmatika itu SN sama dengan N per 2, 2A tambah N min 1, Maulana, adik-adik bisa dengar suara Maulana atau suara Bapak yang tidak terdengar? Sepertinya Maulana yang keluar apa? Mohon ditunggu Bapak, Putra Maulana sedang kendala sinyal. Oh ya, oke, silakan.
Baik, saya lanjutkan. Jadi, sudah rumus dari jumlah n suku pertama dari aritmatika, di mana Sn merupakan jumlah n suku pertama dari aritmatika, A merupakan suku pertama, B merupakan bedanya, dan UN merupakan suku Pn, dan N di mana banyaknya suku. Lanjut. Yang kedua, di dalam barisan itu ada barisan geometri, yang di mana barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasionya itu antara dua suku yang berurutan saling tetap. Dan rasio dinotasikan R merupakan nilai perbandingan dua suku berdekatan, di mana R itu nyatakan U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3, sampai sama dengan UN per UN-1. Adapun rumus suku ke N pada barisan geometri, yang dinyatakan UN sama dengan A kali R pangkat N-1, dengan keterangan A merupakan suku pertama, R merupakan rasio, UN sama dengan suku ke N, dan N merupakan banyaknya suku. Nah, untuk menentukan jumlah dari suku-suku barisan geometri dapat dirumuskan sebagai Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R, untuk R kurang dari 1. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1, untuk R lebih besar daripada 1. Keterangannya itu sama, Sn merupakan jumlah N suku pertama, A suku pertama, R merupakan rasio, dan N merupakan banyaknya suku. Ini merupakan rumus dari deret geometri. N sama dengan AR pangkat N-1. Keterangan A merupakan suku pertama, R merupakan rasio, N merupakan suku ke N, dan N banyaknya suku. Coba kembali dulu Maulana. Deret geometri gimana? Deret itu apa sebenarnya? Ini deret ya. Kalau barisan gimana? Coba kembali ke barisannya. Barisan geometri, oke. Yang sebelumnya deret aritmatika. Deret aritmatika. Sn ya. Jumlah N suku pertama. Deret itu identik dengan penjumlahan ya. Deret itu jumlah suku ya. Kalau barisan pemisahnya koma biasanya. Kalau deret itu menggunakan penghubung tanda penjumlahan ya. Nah, coba sekarang lihat deret geometri. Yang tadi apa tadi itu? Barisan geometri ya? Yang N. Kok deret geometri judulnya? Gimana penjelasannya Maulana? Sebelum ini apa? Sebelum ini? Oke, terus sebelumnya barisan geometri.
UN terus lanjut. Next. Setelahnya nih deret geometri. Ini apa ini? Apa ini? Apanya itu? Deret, Pak. Apanya? Tadi kan udah deret. Izin masuk Bapak. Ya, silakan Darmianti. Mohon maaf Bapak, ini salah rumus saya menulis, seharusnya ini rumus barisan geometri. Oh, kan sudah tadi pada geometri depan ya. Kan di depan sudah kan? Iya Bapak sudah. Kalau deret geometri punya suku nggak? Punya apa tidak? Deret geometri punya suku nggak? Punya apa, Pak? Punya ya? Punya apa, Pak? Oke, Bapak punya klarifikasi saja ya. Tidak ada yang salah di sini ya. Hanya mengklarifikasi saja. Kalian yakin nggak ini deret geometri? Benar ya, sudah disebutkan tadi ya mulanya. Ini suku ke N dari suku deret geometri. Kan itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya kan. Ya, suku ke N-nya sama. Barisan itu menjadi deret juga. Cuma penghubungnya beda. Kalau barisan penghubungnya koma, kalau deret penghubungnya simbol penjumlahan. Deret penjumlahan. Oke, mumpung masih di deret geometri, coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ada dua ya. Ada dua formula untuk menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika nih. Terangannya. Mohon maaf Bapak, saya salah ketik lagi. Deret geometri ya. Deret. Iya Bapak. Bedanya di mana kedua rumus itu? Izin jawab, Pak. Ya. Untuk penggunaan rumus yang pertama itu jika rasio itu kurang dari 1, dan yang rumus kedua itu jika rasio itu lebih dari 1. Kalau rasionya 1 gimana? Apa yang dipakai? Yang rumus kedua. Coba, gimana pakai rumus kedua, pakai rasio 1. Jadi jangan asal tebak ya. Untuk rasio 1. Kalau R1 gimana penyebutnya? Penyebutnya berapa? Putra. Berapa penyebutnya kalau R-nya 1? 0 loh. Rumus yang kedua 0 ya. Gimana mau bagi dengan 0? Kalau dibagi 0 hasilnya apa? Tak enggak ya? Tak tentu, tak terdefinisi. Tak terdefinisi ya, bukan tak enggak ya. Terus gimana kalau rasionya 1? Gimana mencari deret geometrinya? Deret geometri enggak kalau rasionya 1? Bukan, Pak.
Mengapa bukan? Di mana definisi yang mengatakan dia bukan? Apa sih syarat deret atau barisan geometri? Ada rasio kan? Rasionya tetap kan? Perbandingan dua buah suku berurutannya kan tetap kan? Izin masuk, Bapak. Ya, silakan. Menurut saya kalau untuk mencari deret geometri, jika rasionya 1 itu rumusnya itu Sn sama dengan banyaknya suku dikali suku pertama. Oke. Jadi kurang lengkap ininya ya. Sebenarnya apakah harus dibedakan antara R kurang dari 1 dengan R lebih dari 1-nya? Harus dibedakan ya formulanya ya? Harus ya? Mohon izin Pak. Ya, silakan ya. Kalau menurut saya tidak perlu dibedakan karena kalau menggunakan misalkan nih kita menggunakan rumus yang pertama dengan R-nya itu lebih dari 1, maka yang di atas menghasilkan negatif, yang di bawah juga negatif. Sehingga kan hasilnya tetap positif. Begitu juga kalau menggunakan yang kedua dengan rasio yang sama, hasilnya pasti akan sama. Oke. Jadi sebenarnya keduanya itu adalah formula yang sama ya. Hanya dikalikan dengan negatif 1 per negatif 1 ya. Jadi jangan terpaku dengan apa yang disebutkan di buku seperti itu, kalian harus ikutin. Jadi yang harus kalian pahami itu maknanya. Gimana sih konsep deret geometri itu? Barisan geometri konsepnya seperti apa? Mengapa penjumlahan jadi seperti itu untuk R yang tidak sama dengan 1? Kalau R-nya 1, kan tidak bisa digunakan formula ini. Jadi gimana jumlahnya? Jadi benar sampaikan Darmianti tadi, kalau R1 kan konstan kan barisannya kan? A sampai sebanyak N misalnya. Ya totalnya jadinya A kali N, banyak suku. Jadi pembedanya itu R1 dan R tidak sama dengan 1. Tidak perlu dibedakan R kurang dari 1, R lebih dari 1. Apalagi sudah untuk SMA kan. Jam biru itu kan 10 menit, masa 10 menit ada paling. Kalau anak SD wajar, karena belum begitu paham dengan bilangan negatif. Kalau sudah SMP kan sudah kenal bilangan negatif. Jadi nggak perlu dibedakan ya. 1 min R maka N, atau R maka N min 1, sama saja. Sesuaikan saja penyebutnya. Nah, mengapa bisa ada formula seperti itu? Maulana paham nggak? Kok bisa ada formulanya seperti itu? Dari mana sih datangnya? Maulana paham nggak sumber formula ini? Paham nggak mana? Datangnya dari mana? Nah, nanti menjelaskan ke siswa gimana? Langsung diberikan, deret geometri, formulanya jumlahan N suku pertamanya seperti ini, Sn sama sekian. Apa langsung diberikan seperti itu siswanya nanti? Gimana? Darmianti gimana Darmianti? Itu juga berlaku untuk deret aritmatikanya ya. Kok formula deretnya bisa seperti itu? Katanya enggak tahu. Gimana Darmianti? Aku kan kurang obat.
Kiri, kiri, Iya, Bapak. gimana? Kiri gimana? Ada tanggapan? Kedua formula itu, formula delta itu datangnya dari mana? Dari mana? Kan tidak muncul begitu saja dan harus kita percaya kan? Semuanya kalau di ilmu sains itu semua ada alasannya kan? Kecuali kesepakatan tuh memang kita sepakati di definisi, memang kita sepakati, memang kita definisikan seperti itu. Menggunakan kesepakatan, kalau teorema, rumus itu datangkan ada alasannya, ada sumbernya, ada rasionalnya mengapa muncul formula seperti itu. Bisa dibuktikan kan? Gimana? Nanti ini loh yang akan ajarkan di sekolah loh. Kalian kami tugaskan untuk menelaah materi SMP, SMA. Ini satu materinya barisan dan deret geometri, barisan deret aritmatika. Hasil telahannya seperti apa? Kalau kalian buat hanya sekedar ya hasilnya ada kan sekedarnya saja. Apa tujuannya ikut perkuliahan matematika sekolah? Supaya terlewati aja ya semesternya ya. Nah, tidak seperti itu kan. Kalau kalian sekarang santai ya nanti kalian akan sulit. Oke, yang lain boleh ya, selain kelompok 10. Boleh bantu nih untuk aritmatika ataupun geometri. Kira-kira dari mana nih datangnya formula ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan ke siswa nanti? Ada yang mau membantu? Silakan. Ya, silakan. Diantar. Baik, kalau aritmatika maupun geometri sebenarnya dasarnya adalah kalau saya dulu itu kan suku pertama itu A, suku kedua itu A tambah B, suku ketiga A tambah 2B, dan seterusnya sampai suku ke N, yaitu A tambah N kurang 1B. Itu kita sebut sebagai S. Nah, itu kan. Kemudian kita tulis di bawahnya itu S juga, tapi urutannya dibalik. Yang pertama itu adalah A tambah N kurang 1 kali B, baru yang selanjutnya ditambah A tambah N kurang 2 kali B, dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan di ruas kiri itu kan kita temukan A tambah 2A tambah N-1B gitu. Kemudian yang di ruas kiri itu adalah 2S. Nah, sehingga ketika kita operasikan, kita ketemu S itu adalah setengah dikali N kali 2A tambah N-1B. Jadi seperti itu asal-usulnya untuk aritmatika. Kalau geometri juga sama, tapi hanya saja ada perbedaan. Untuk yang pertama itu, S-nya itu kan A tambah A kali R tambah AR kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita buatkan S dikali R, yaitu AR tambah AR kuadrat hingga AR pangkat N. Kemudian kita kurangi, sehingga nanti ketemu udah formula yang itu. AR pangkat 1. Ini ya.
Ya, kemudian dikurangi. Ya, bisa. A dikurangi AR pangkatnya. Sehingga R seperti 1 min R itu sama dengan A kali 1 min R pangkatnya. Itu ya. Iya, Pak, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian harus paham datanya formula dari mana. Karena kalian akan jadi gurunya nanti. Kan nggak lucu kalau ketika pas kalian ngajar, ditanya sama siswanya, Pak atau Bu, kok bisa seperti itu rumusnya? Gimana kita jawab nanti kalau gitu? Itu ya. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan ke siswa itu datanya dari mana, alasannya apa, rasionalnya apa, gitu ya. Karena matematika itu sebab akibat prinsipnya. Hilangkanlah paradigma matematika yang menghafalkan rumus. Dari SD mereka mungkin ditanamkan, oh matematika itu harus hafal rumus volume tabung lah, volume limas lah, luas persegi lah, dan sebagainya. Banyak sekali rumus di matematika. Oh, silangkan itu semua. Matematika itu bukan rumus. Ya. Jangan terpaku hanya harus menggunakan rumus. Matematika itu cara berpikir. Nah, yang tadi yang disampaikan Janto juga untuk matematikanya sama prinsipnya seperti ini, tapi bukan perkalian yang digunakan, hanya urutannya yang dibalik. Ya, nah, silakan kalian coba sendiri itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan terkait ini? Jadi itu harapan Bapak ke kalian ya. Jadi jangan biasakan hanya rumus dan rumus saja. Ketika kalian lupa, ya kalian lupa. Nggak bisa kalian cari lagi. Tapi kalau paham idenya dari mana, ya tahu idenya saja, kalian cari aja sendiri. Oke, kita lanjutkan. Silakan, Putra. Baik, selanjutnya itu ada deret geometri tak hingga, di mana deret geometri tak hingga itu merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas tak hingga. Deret geometri tak hingga biasanya dinotasikan sebagai S tak hingga. Deret geometri tak hingga dirumuskan sebagai berikut, mana S tak hingga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 tambah terusnya, atau S tak hingga sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah dengan seterusnya. Deret geometri tak hingga terdiri dari dua jenis, yaitu konvergen dan divergen. Yang pertama, deret geometri tak hingga bersifat divergen jika hasil penjumlahan dari suku-sukunya tak terbatas, mana S tak hingga dengan plus minus hingga jika R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1. Yang kedua, deret geometri tak hingga bersifat konvergen jika penjumlahan dari suku-sukunya menuju atau mendekati suatu bilangan tertentu. Deret geometri dari barisan geometri yang konvergen dapat dihitung
menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana S tak hingga merupakan jumlah suku pada deret geometri tak hingga, A merupakan suku pertama, dan R merupakan rasio. Untuk R lebih dari min 1 kurang dari 1. Oke, sebelum masuk ke miskonsepsi ya. Apa ada pertanyaan? Oh, apa pertanyaannya kira-kira? Bisa menebak pertanyaan saya? Apa kira-kira Maulana? Dari mana Ada dua ya. rumus? Apa Maulana? Dari mana? Gimana? Coba diulang, kurang jelas saya dengar. Kenapa deret geometri? Ya, silakan jawab ya. Tahu ya. Pertanyaan saya tahu ya. Yang pertama, mengapa rumusnya seperti itu ya? Mengapa, Maulana? Oke, sebelum ke sana. Oke. Misalnya sekarang saya punya sebuah deret geometri tak hingga ya. Diperhatikan benar-benar ya. Suku pertamanya 3. Rasionya negatif 2. Udah? Berapa jumlah deret tak hingganya? Pasti ada jawabannya. Allah memberi yang ini akan banyak karena segala Berapa? banyak. Itu sudah ada jawaban. 0 per 0. Pasti ada. Berapa? Oh, coba sini. 0 per 0. No, coba diulangi. 0 per 0. Tak tentu. Luar biasa. 0 per 0. Mengapa bisa ketemu 0 per 0? Suku pertamanya 3. Rasionya negatif 2. Masuk Bapak. Silakan Darmianti. 1 Bapak. 1 ya. Iya. Terus, gimana Maulana? Maulana setuju 1? Setuju mana? Setuju Bapak. 3 per 3. Setuju ya? Coba dengarkan lagi sekali. Suku pertamanya 3, rasionya negatif 2. Jadi jumlah deret tak hingganya 3 per 3, 1. 3 per 3, 1 ya. Kok tadi bisa muncul 0 per 0. Vivin Arisanti, Vivin. Vivin Arisanti. Iya, Bapak. Setuju 1 ya? Iya, Bapak. Setuju ya? Izin Bapak. Siapa ini siapa? Siapa yang izin? Joshua Bapak. Joshua, gimana Joshua? Menurut saya itu tidak bisa dikerjakan Bapak karena rasionya kan itu lebih besar dari -1 dan
lebih kecil dari 1, jadi minus 2 itu Enggak, tidak dapat. coba ulang. Rasionya kan lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1. Jadi kalau misalnya lebih besar dari minus 1 itu kan berarti ke 0 gitu ya Bapak. 0, 0, sekian gitu Bapak. Jadi minus 2 itu tidak dapat Bapak. Tidak bisa dikerjakan. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan minus 2. Tapi tidak dengan formula ini. Jadi di contohnya ya. Maksud Joshua, formula ini tidak bisa digunakan untuk rasionya negatif 2 ya. Iya Bapak, karena ketentuannya kan sesuai yang dibuat Putra gitu Pak. Nah, gitu kalimatnya ya, tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan formula ini. Bukan tidak bisa dikerjakan ya. Oke Bapak. Vivin gimana Vivin? Setuju 1? Enggak, Bapak. Tadi memperhatikan enggak presentasi dari Putra Maulana? Memperhatikan enggak? Iya, Bapak. Yang bagian A apa tadi bahasanya? Ini kan dari berita Hingga, ini kan bagian B-nya, bagian A-nya apa? Apa bagian A-nya? Oh, berarti kamu nggak perhatikan tadi itu. Apa bagian A-nya, Maulana? Coba perlihatkan bagian A-nya, Darmianti. Sudah ya? Kelihatan ya? Jadi kalau rasionya negatif 2, itu deretnya konvergen apa enggak? Divergen. Konvergen apa divergen? Divergen, Bapak. Divergen. Ya. Jadi ini materi kalian ya. Kalian apa tanyakan juga nggak paham ya. Jadi seolah-olah hanya ya biar lewat aja presentasinya. Itu seolah-olah kelihatannya ya. Walaupun kelas sudah berusaha ya, tanpa Bapak tahu ya. Tapi outputnya seperti ini. Bahkan ini materi sebenarnya dari SMP sih sudah dapat dari geometri, dari matematika. Ini diulang di SMA. Tapi masih saja masalahnya seperti itu ya. Seolah-olah bukan anak matematika gitu loh. Sudah jelas-jelas diisi keterangan jika R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1, dia divergen. Tadi Pak berikan rasionya negatif 2. Masih juga digunakan rumus yang muncul di slide. Jadi proses logikanya seolah-olah nggak jalan. Itu yang perlu kalian cermati ya. Harus lebih kritis. Kalau orang lapangan, misalkan penjas, nggak paham ini, ya masih dimaklumi ya. Tapi kan orang anak matematika nggak paham ini, kan bahaya. Oke, hati-hati dengan syarat-syarat itu ya. Seperti kebenaran bisa nggak digunakannya di sini. Jadi dia divergen itu belum tentu dia plus divergen itu dia tidak menuju ke satu nilai. Apalagi kalau rasionya negatif. Kalau kalian buat barisannya, buat deretnya, akan plus minus itu. Jumlahnya gimana? Oh, nggak tahu jumlahnya positif atau negatif terakhir. Orang deretnya tak hingga kan? Bukan tak hingga jumlahnya. Tapi dia divergen.
Itu baru kasus 1 itu. Belum terjawab rumus datang dari mana. Kalau R-nya 1 gimana? Kalau R-nya 1 atau negatif 1 bagaimana? Ini kan untuk kurang dari negatif 1, lebih dari 1, dia divergen. Ya. Tekankan ya, dia divergen ya. Bukan S taingganya sama dengan plus minus taingga, bukan seperti itu. Deretnya divergen, itu aja. Ya. Kalau dia di antara negatif 1 dan 1, tadi katanya konvergen. Konvergennya kemana? Ya ke formula itu, ke hasil nilai itu. A per 1 min R, konvergennya ke nilai itu. Kalian semua sudah belajar limit kan? Sudah belajar limit semester 5? Sudah ya? Udah, Pak. Sudah kan? Dia konvergennya ke nilai itu. Untuk R-nya yang di antara negatif 1 dan 1. Masih ada lubang di sana. Terus kalau dia 1 dan negatif 1, gimana kesimpulannya? Kalau rasionya 1 dan negatif 1, dia konvergen apa divergen? Konvergen apa divergen? Jadi belum Bapak dengar suaranya dari tadi ya, Gary? Iya, Pak. Gimana Gary? Dia konvergen apa divergen kalau R-nya 1 atau negatif 1? Paham ya makna konvergen dan divergen ini, maknanya paham ya? Apa artinya konvergen? Apa Maulana? Mikrofonnya masih off, Maulana. Maulana, mikrofonnya masih off. Di-on-kan dulu. Apa makna konvergen di sana? Mungkin Darmianti bisa bantu? Kayaknya gangguan sinyal. Izin masuk Bapak, kalau barisan kalau disebut konvergen itu jika mempunyai limit dan divergen itu jika tidak mempunyai limit. Dalam hal ini di sini, dalam hal deret geometri tak hingga, kapan dia dikatakan konvergen? Ini kan ada konvergen dan divergen kan? Konvergen itu artinya gimana? Artinya Menurut saya konvergen jika mempunyai jumlah, dan divergen itu tidak bisa ditentukan jumlahnya atau tak hingga, Bapak. Oke, jadi sebenarnya konvergen itu kalau nilainya ada ya. Di deret geometri tak hingga, konvergen itu kalau nilainya ada, kalau nilai jumlahannya ada. Divergen kalau tidak ada, tidak bisa ditentukan. Atau juga bisa tak hingga, plus minus tak hingga. Kalau dia positif terus, berarti dia plus tak hingga. Negatif terus, negatif tak hingga. Tapi kalau dia ubah tanda, plus minus nggak bisa ditentukan. Nggak bisa kita katakan plus tak hingga. Nggak bisa kita katakan minus tak hingga, nggak bisa. Kalau dia berubah tanda terus. Itu ya, jadi tidak bisa ditentukan. Dikatakan dia divergen. Konvergen itu kalau nilainya ada dan tertentu. Dan bisa kita tentukan nilainya itu konvergen. Nah, sekarang kalau rasionya 1 atau negatif 1, bagaimana dia? Coba aja kalian buat sebuah deret tak hingga, kalau rasionya 1 gimana? Jumlahnya bisa nggak ditentukan?
Kita buat yang gampang saja. Bilang pertama 1, bilang kedua apa? Kalau rasionya 1. Berapa? Kedengaran nggak suara saya ini? Dengar, Pak. Dengar ya? Dijawab ya. Terutama untuk yang kelompok penyaji ya. Bilang pertama 1, suku pertama 1, rasionya 1, suku keduanya berapa? 1, 1. Tuh. Ketiganya? 1 lagi. Terusnya 1 semua berarti kan? Iya, Pak. 1 tambah 1 tambah 1, dan seterusnya sampai tahingga berapa jumlahnya? Bisa Tahing. disebutkan bilangannya berapa? Nilainya? Tertentu? Tertentu apa enggak? Darmianti, jangan dimatikan mikrofonnya. Maulana kayaknya gangguan sinyal itu. Iya, Bapak. Tertentu nggak bilangannya? Menurut saya tidak, Bapak. Tidak, jadi dia konvergen apa divergen? Menurut saya divergen, Bapak. Divergen ya, berarti kalau rasionya 1 atau negatif 1, dia juga divergen. Jadi kurang pas. Sana ya. Kurang tanda sama dengannya ya. Paham ya? Semua ya? Paham? Paham, Bapak. Oke, jadi biasanya seperti itu kalau kita di matematika. Kita bicara teorema atau apa, definisi. Oh, di sini sudah untuk R yang kurang dari 1, R lebih dari 1, ikutnya yang konvergen itu R di antara negatif 1, harus sudah terus sudah lengkap belum semua R-nya, kemungkinan R-nya. Kalau R-nya 1, ya kemana? Belum lengkap. Terus dilengkapi. Oh, R1 ternyata dia juga divergen. Kan seperti itu kayak baca teorema kan, misalkan di limit misalnya kan. Dari darat uji konvergenan misalnya. Oh, misalkan uji apa, misalkan uji banding misalkan. Oh, dari perbandingan, kalau hasil uji bandingnya kurang dari 1, maka dia konvergen. Lebih dari 1, dia divergen. Kalau sama 1, tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang seperti itu yang kalian baca di teorema kan. Jadi, selalu dipertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi. Itu juga yang harus kalian lakukan. Mati suatu konsep. Oh, divergen untuk R-nya ini. Oh, konvergen R-nya ini, terus R-nya 1, lalu itu kemana? Harus dilengkapi di sini. Ya. Paham ya? Jadi ketika kalian membaca buku sekolah umumnya, kalian harus hati-hati juga, jangan percaya begitu saja. Apalagi ketika kalian sudah jadi guru, ya. Karena yang buat buku itu juga ilmunya nggak jauh-jauh dari kalian. Paham ya? Paham, Bapak. Tapi cermati juga, berani menyampaikan kalau ada yang kurang pas, harus berani merevisi sendiri. Tentu dengan argumentasi dan sumber referensi yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan apalagi kalau bisa kalian buktikan sendiri, itu akan lebih memberi nilai plusnya. Oh, memang benar yang di sana tuh salah, mungkin salah ketik, mungkin karena yang buat juga manusia, tuh ya. Jadi jangan percaya begitu saja, karena yang buat tuh manusia, tidak luput dari kesalahan, ya. Oke, lanjutkan, Putra Maulana, lanjutkan.
Baik, di sini ada soal hasil jumlah dari 4 tambah 2 tambah 1 tambah terusnya. Dan di sini jawaban siswa itu suku pertama A dengan 4 langsung tulis 4, rasio R dengan min 2. Sehingga langsung dimasukkan ke rumus jumlah tak hingganya dinyatakan oleh S tak hingga dengan A kurang A per 1 dikurang R dengan 4, 1 kurang min 2 sama dengan hasilnya 4 per 3. Di mana jawaban itu keliru dan jawaban sebenarnya itu kita cari dulu R-nya. Rasio itu kan 2 per 1, di mana dapatkan rasio itu 2 per 4 itu setengah, dan langsung masukkan ke rumus S dengan A per 1 min R. Oke, langsung lanjut. Mana? Ini hanya kesalahan jawab soal ya. Jangan lupa harapan itu di topik mana yang sering terjadi miskonsepsi. Di bagian mananya, bukan di bagian mana siswa menjawab soal dengan salah ya. Coba yang berikutnya. Next. Soal berikutnya itu untuk menentukan banyak bilangan asli antara 1 sampai 200 yang habis dibagi 4 adalah serta tentukan jumlah dari semua bilangan yang habis dibagi 4 tersebut. Nah, jawaban siswa di sini itu UN sama dengan 200 dikurang 4 yang hasilnya 196, di mana A dengan 4 dan bedanya 4. Langsung masukkan ke rumus UN A plus N1 kali B, UN-nya jadi sudah 196 dan temukan hasilnya N sama dengan 49. Jadi jawaban siswa itu nggak sampai ke tentukan jumlah dari semua bilangan yang habis dibagi 4. Jadi belum sampai untuk masukkan ke rumus SN. Oke. Sama seperti yang tadi ya. Dia hanya belum selesai menjawab ini ya. Dia nggak ada kesalahan di sana kan. Siswa, kalau menurut Bapak, siswa itu coba yang sebelumnya. Lihat sebelumnya, mana? Siswa tidak akan jawab seperti itu. Itu sudah bagus sekali jawaban siswa. Enggak, yang tadi. Nah, oke. Ini sudah bagus sekali jawaban siswa. Karena dia bisa menentukan N-nya. Itu sudah pintar namanya. Gampangnya siswa akan membagi 200 dibagi 4. Betul nggak? Kalau 200 dibagi 4, 50 udah dapat. Kenapa bukan 50? Kenapa 49? Kenapa nggak boleh 200 bagi 4 langsung? Kan 1 sampai 200 kan? Tinggal bagi 4 kan? Bilang habis bagi 4 kan? Kan ada sebanyak 50 bilangan. Satu sampai 20 ada berapa bilangan habis bagi 4? Berapa? Ada 5, Pak. 5 ya? 5 apa 4, Maulana? Berapa, Maulana? Berapa? Oh, lama, Maulana? 1 sampai 20. 4 atau 5? 5, Pak. 5 ya?
1 sampai 20, udah 5 kan? 20 bagi 4 kan 5 kan? Ya kan? Ini 1 sampai 200. Ini tinggal bagi 5 200-nya. Kan 50 jadinya. Kenapa 49 yang didapatkan di sini? Jadi yang miskonstruksi siapa? Gimana Maulana? Darmianti? Iya, Bapak. Untuk Gimana Darmianti? Atau siapa yang mau jawab nih? Maulana apa Darmianti? Atau Giri? Mungkin Giri belum ada menjawab apa-apa ya, Giri ya. Silakan, siapa aja boleh, silakan. Ayo, silakan. Aduh. Izin masuk, Bapak. Ya, silakan Darmianti. Menurut saya karena di sini antara 1 sampai 200 sehingga 200 itu dan 1 itu tidak terpakai, Bapak. Karena di antara. Ini permainan kata di sana ya. Maulana kenapa nggak bisa jawab seperti itu? Yang buat soalnya siapa? Jadi baru dibagi pembagian pembahasannya ini Darmianti. Baru hari ini kalian bagi. Tidak, Bapak. Nah, harusnya kan Udah kalian pelajari dulu kan. Kalian tahu kalian akan presentasi hari ini kan. Maka tidak dipelajari. Minimal kemarin malam lah minimal. Baca dulu, dipelajari. Kan seolah-olah nggak ada persiapan loh kalian ikut perkuliahan. Nah, gini perkuliahannya presentasi sifatnya. Itu antara ya, jadi 200 tidak ikut ya. Sehingga dikurangi 1 jadi 49. Nah, itu juga sering digunakan permainan kata di sana. Di soal-soal. Apakah kalimat antara 1 sampai 200 apa dari 1 sampai 200? Kalau dari 1 sampai 200, 200-nya ikut. Kalau antara ya nggak ikut 1 dan 200-nya, kan itu. Oke, silakan coba lanjutkan. Mungkin langsung ke topik berikutnya aja. Ya, silakan. itu ada materi. Definisi limit di sini itu adalah nilai yang didekati fungsi atau suatu titik mendekati nilai tertentu. Jadi, Oke, untuk limit mungkin kita skip dulu ya. Adik-adik. Untuk limit kita skip dulu karena kalian di kuliah juga dapat limit ya. Kalau kita bahas lagi panjang ini jadinya ya. Mungkin yang next dulu limit baru semester 1 kan. Sudah kalian dapatkan, ya Bapak percayakan pada mata kuliah limitnya untuk kalian bisa menguasai materi ini. Apa aja materinya? Limit, turunan, apa lagi?
Integral. Apa? Limit Integral. turunan. Integral itu. Yang turunan siapa yang mau bahas turunan? Saya Bapak. Oke, silakan Gary. Yang turunan coba ya. Yang pertama kita membahas tentang konsep turunan satu fungsi. Jadi jika Y sama dengan fx, maka gradien garis depan PQ adalah misalnya di definisi 3.1 itu misalnya fr pemetaan fungsi adalah fungsi kontinu dan titik p x1 Y1 dan Q1 tambah delta X, Y1 tambah delta Y pada kurva X. Garis sekan menghubungkan titik P dengan Q dengan gradien M sekan Fx1 tambah delta X kurang Fx X1 per delta X. Next. Masih tetap di dalam konsep turunan satu fungsi. Dilihat dari gambar yang ada di samping di slide kami, jika Q mendekati P, maka delta X pemetaan fungsi 0 sehingga diperoleh garis singgung pada titik P dengan gradien sekan sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx X1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X jika limit ada. Next. Yang contohnya, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan minus 1 pada kurva X sama dengan X kuadrat kurang 3. Alternatif penyelesaiannya, misalnya X1 itu 1 dan Y1 itu min X pangkat 2 kurang 3 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Sehingga titik singgung F P kurang P minus 1 dan minus 2. Jadi gradien garis singgung adalah gradien FGS sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Gradien PGS sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx1 tambah delta X kurang Fx1 sama per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0, minus 1 tambah delta X pangkat 2 kurang 3 kurang minus 1 pangkat 2 kurang 3 per delta X. Jadi selanjutnya limit delta X mendekati 0, 1 kurang delta X tambah delta X pangkat 2 kurang 3 kurang 1 kurang 3 per delta X sama dengan limit delta X kurang 0, delta X kurang delta X pangkat 2 kurang delta X kurang 2 kurang minus 2 per delta X. Terus selanjutnya limit delta X mendekati 0, delta X pangkat 2 kurang 2 delta X per delta X. Selanjutnya limit delta X delta X mendekati 0, delta X kali delta X kurang 2 per delta X. Selanjutnya limit delta X mendekati 0, delta X kurang 2 sama dengan minus 2. Jadi persamaan garis singgung
singgung adalah Y kurang minus 2 sama dengan 2, X kurang minus 1, atau X tambah 2 sama dengan minus 2X kurang 2, 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, yang dimaksud dengan definisi 3.2, misalnya fx mendekati rx samset r dengan c kurang delta x konstan tambah delta x samset s fungsi x dapat diturunkan di titik c jika dan hanya jika ada limit delta x mendekati 0, c tambah delta x kurang fx per delta x. Di definisi 3.3, misalnya f ke s ataupun pemetaan fungsi dari s dengan s samset r, fungsi f dapat diturunkan pada s jika dan hanya jika fungsi s dapat diturunkan di setiap titik c di s. Selanjutnya fungsi definisi 3.4, misalnya fx fs fungsi pemetaan rs samset ke r dengan c kurang delta x c tambah delta x samset s. Jadi fungsi x memiliki turunan kanan pada titik c jika dan hanya jika limit delta x mendekati positif 0. C tambah delta x kurang fc per delta x ada. Yang kedua, fungsi f memiliki turunan kanan pada titik c jika dan hanya jika limit delta x mendekati 0 minus c tambah delta x kurang fxc per delta x ada. Oke, sebentar. Ya. Kiri. Iya, Pak. Kalau Anda seperti ini, orang akan gampang sekali menipu Anda. Paham maksud saya? Ya, kalau baca saja tanpa melihat maknanya, gampang sekali ditipu. Kalian harus berpikir, ini sudah benar atau belum? Saya disuruh tanda tangan, ini pernyataannya apa? Suruh baca aja, tahu benar salahnya kan? Nggak ingin tahu juga kan? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Apa bedanya? Batas limitnya, Bapak. Batas limitnya, Bapak. Oh, namanya sama turunan kanan, tapi batas limitnya beda gitu. Yang mana yang benar? 0 plus atau 0 min? Itu definisi yang sama, memiliki turunan kanan pada C jika hanya jika. Yang mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Yang di atas, Bapak. Yang bawah harusnya apa? Menurut saya yang benar itu di ke Bapak yang di atas Bapak yang 0 plus. Yang bawahnya harusnya apa? 0 saja Bapak, tidak memakai kata minus atau memakai lambang minus Bapak. Yang bawah juga turunan kanan ya? Iya Bapak. Izin masuk Bapak.
Silakan nanti. Menurut saya yang kedua itu keliru, Bapak. Seharusnya memiliki turunan kiri, Bapak. Oke. Nah, dipelajari lagi ya limit turunan integral itu ya di kalkulus ya. Kalian satu semester lo membahas itu. Satu semester ya. Masa sih nggak ada yang nempel sedikit pun ya. Apakah di sini juga harus dibahas lagi? Satu semester lagi di mereka sekolah khusus tuh bahas itu, kan tak bisa. Jadi kalian belajar satu semester itu di sekolah, di SMA, hanya satu bab. Satu bab itu kan belajarnya di kuliah itu satu semester. Perbandingannya seperti itu ya. Tujuannya apa? Supaya kalian paham. Materi satu bab itu yang kita bahas satu semester itu. Integralnya. Limit dan turunan memang dia gabung kan jadi satu mata kuliah kan. Ya, janganlah dibiarkan lewat begitu saja mata kuliahnya ya. Tapi dipahami, kalian akan kalian gunakan kalau kalian mau jadi guru ya. Jadi kalau memang nggak minat jadi guru ya apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke sini ke pendidikan matematika ya salah satu tujuannya kan jadi guru. Memang bisa jadi wirausaha, memang bisa. Jadi itu turunan kiri ya. Terus juga di bentuk limitnya juga ada yang salah itu. C plus delta X dikurangi FC. Apa yang kurang di sana? Coba cermati itu, apa yang kurang? Maulana, Giri, Darmianti, apa yang kurang di sana? Sekolah aja. Apa yang kurang? Izin masuk, Bapak. Ya. Menurut saya kurang huruf F kali dalam kurung C plus delta X, Bapak. Huruf F-nya kurang benar ya. Tapi masa sih F kali? F itu apa sih? Masa F kali C tambah delta X? Kembali saya keluarkan istilah seperti bukan anak matematika ya. Masa F kali C plus delta X kurang F kali C, masa seperti itu sih bacanya. F itu apa? Fungsi kan? Ya, Pak. Iya, Bapak. Tapi jangan baca F kali ya. Nanti ada orang dengar diketawain kalian nanti. Itu bukan kali ya. Itu fungsi. Jadi kurang notasi fungsinya di sana ya. F yang dievaluasi pada C plus delta X dikurangi FC per delta X. Delta X menuju 0 plus untuk yang dari kanan, min yang dari kiri. Ini mirip seperti limit kanan, limit kiri. Di sini turunan kanan, turunan kiri ya. Turunannya ada jika apa? Turunan di C dikatakan ada jika apa syaratnya? Apa Giri? Limit delta X mendekati 0 positif, Pak. Ya, gimana? Pada titik C jika dan hanya ada limit delta X mendekati 0 positif, Bapak.
Itu kan turunan kanannya dan turunan kirinya. Sekarang turunan pada C tanpa kanan tanpa kiri. Kapan dia dikatakan memiliki turunan pada C? Tidak ada kata kanan dan kata kirinya. Kapan? Kiri. Sudah belajar atau belum kemarin? Sudah poin aja saya nanya ya. Nah, sudah belajar atau belum kemarin? Sudah, Bapak. Sudah. Iya, Pak. Jadi kapan limit dikatakan turunannya ada pada titik C? Darmianti, coba next slide. Berikutnya. Kita masuk turun saya lebar ya. Jadi apa kesimpulannya tadi itu? Yang slide sebelumnya, Darmianti. Bapak Eka ngomong cari Bapak kata perpisahan. Apa kaitan fungsi turun kanan turun kirinya? Kalau limit, misalkan limit. Kapan suatu fungsi dikatakan memiliki limit pada satu nilai X tertentu? Kalau kaitkan dengan limit kanan, limit kirinya. Jika limit kanan sama dengan limit kiri, Bapak. Kalau limit kanan sama dengan limit kiri ya, ada dikatakan memiliki limit di sana ya. Begitu juga sama seperti turunan. Kalau turunan kanannya sama dengan turunan kirinya, baru dikatakan dia memiliki turunan pada titik C. Ya, nah, pasti sudah dibahas itu di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Coba terlewatkan atau terlupakan. Ya, lanjutkan dulu biar tidak terlalu lama. Selanjutnya, satu fungsi akan dapat diturunkan pada satu titik jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama itu sifat pertama, misalnya fungsi fs mendekati rs sampai dari r dengan x elemen x dan l elemen r. Fungsi x dapat diturunkan. Oke, stop dulu. Iya, Bapak. Jadi, Iya, Bapak. sudah dibaca ini kemarin? Bapak. Sudah dibaca ini kemarin? Sudah, Bapak. Tadi saya tanya kenapa nggak jawab? Jelas-jelas nih ada tuh di slide-nya loh. Saya terlalu takut, Bapak. Jika turunan kiri sama dengan turunan kanan, ada apa di sini kan? Dan Anda baca juga nanti. Iya. Iya, Bapak. Oke, langsung lanjutkan ke slide berikutnya. Yang selanjutnya tentang aturan turunan. Misalnya FU V adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval pertama. A bilangan real dapat diturunkan, maka X sama dengan A, Fx aksen X sama dengan 0, Fx sama dengan A, aksen X sama dengan 0, Fx sama dengan A, X, N pangkat N, F aksen X sama dengan N kali AX pangkat N kurang 1, Fx sama dengan AUX, F aksen X sama dengan AU aksen X, Fx sama dengan UX lebih kurang VX, F aksen X sama dengan U aksen X lebih kurang V aksen X, F aksen sama dengan UX VX, F aksen X sama dengan aksen U kali X V kali X. V kali X, U kali X itu ya. Apa Iya, sih U dan V itu apa?
Baru tadi loh saya sampaikan ke Damayanti. U dan V itu apa, Gary? Apa U dan V itu apa? F itu fungsi ya. U dan V-nya apa? Apa? Oh iya mau. Oh iya mau ke sana, Bang. Susu. Nggak mau, Bang, mau ke sana, Kak. Susu. Ya Allah. Ini tasnya adik. Sekolah. Kamu pelajaran apa? Punya sih anak. Yang U-nya itu fungsi Bapak, terus yang F-nya itu pemisahan gitu Pak. W itu jangan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Pada grafik yang ada di slide kami sudah dikatakan fungsi F dikatakan naik apabila X lebih kurang X1 lebih kurang X-nya, mengakibatkan Fx1 lebih kurang Fx2. Fungsi F dikatakan turun apabila X1 lebih kurang Fx2, mengakibatkan Fx1 lebih besar daripada Fx2. Suatu fungsi F yang kontinu dalam interval dapat dikatakan apabila yang naik itu F aksen X lebih besar 0 dan yang turun apabila F aksen X lebih kurang dari 0. Next. Nilai maksimal dan nilai minimum pada aplikasi turunan. Sifat yang pertama itu, misalnya F adalah fungsi yang bernilai real yang kontinu fungsi dan memiliki turunan pertama dan kedua pada X1 elemen I, sehingga jika F aksen X1 sama dengan 0, maka titik X1 F kali X1 disebut stasi owner atau Coba diulangi. Jadi, Pak, saya mengulangi nilai maksimal dan nilai minimum pada sifat 3.3. Misalnya F adalah nilai bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada X1 elemen 1, sehingga yang pertama itu jika satu elemen apa? elemen I, Bapak. Oke. Sehingga jika satu F aksen X1 sama dengan 0, maka titik X1 Fx1 disebut stasi owner atau kritis. Dan yang kedua itu, jika F aksen X1 sama dengan 0 dan F aksen F1
lebih besar 0 Yang maka kedua diulangi, yang kedua diulangi. pin. Yang kedua coba diulangi, Giri. Jika f aksen x sama dengan 0 dan double aksen x1 lebih besar 0, maka titik x1 f1 disebut titik minimum fungsi. Dan yang ketiga, jika f aksen 1 sama dengan 0, maka double aksen x1 lebih kurang 0, maka titik x1 f x1 disebut titik maksimal fungsi. 4. Jika double aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1 f x1 disebut titik belok. Miskonsepsi dan materi turunan. Yang pertama, tentukan tentukan turunan pertama dari fx x pangkat minus 1/6. Jawaban siswa pertama dahulu, f aksen x sama dengan x pangkat minus 1 per 6 minus 1 sama dengan x pangkat minus 7/6. Jawaban yang benar, fx sama dengan x minus 1/6 diturunkan f aksen x sama dengan minus 1/6 x pangkat minus 1/6 minus 1. Oke, langsung lanjut ke yang berikutnya ya. Langsung ke next. Ya. Siapa yang menjelaskan ini? Saya, Bapak. Silakan, Darmianti. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi integral. Yang pertama yaitu konsep integral tertentu. Nah, integral adalah antiturunan dari sebuah fungsi dan antiturunan dari sebuah fungsi akan mempunyai konstanta yang belum dapat diketahui nilainya. Kita bisa lihat dari skema berikut. Ketika kita memiliki fungsi f besar x, kemudian kita melakukan turunan pada fungsi ini akan menghasilkan f kecil x. Kemudian ketika kita akan melakukan antiturunan pada fungsi ini akan menghasilkan f besar x plus c. Secara induktif dapat diambil kesimpulan bahwa jika f besar x adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu f kecil x, maka antiturunan dari f kecil x adalah f besar x plus c, dengan c adalah sembarang konstanta. Kemudian definisi yang pertama, untuk fungsi f di mana r menuju r dan fungsi f besar di mana r menuju r disebut antiturunan dari f jika dan hanya jika f besar absen x sama dengan f kecil x untuk setiap x elemen r. Kemudian yaitu sifat yang pertama, 4.1, proses menemukan y dari dy per dx merupakan kebalikan dari proses turunan dan dinamakan antiturunan. Kemudian sifat 4.2, jika f besar x adalah sebuah fungsi dengan f besar absen x sama dengan f kecil x, dapat dikatakan bahwa yang pertama, turunan f besar x adalah f kecil x, dan yang kedua, antiturunan dari f kecil x adalah f besar x. Contoh yaitu yang pertama, turunan f besar x sama dengan 1/5 x pangkat 5 adalah, yang pertama kita cari f besar absen x sama dengan f kecil x sama dengan y absen sama dengan d per dx dari
1/5 X pangkat 5 sama dengan X pangkat 4. Sehingga diperoleh F besar X sama dengan integral dari F kecil X dx sama dengan integral X pangkat 4 dx sama dengan 1/5 X pangkat 5 plus C. Kemudian contoh yang kedua, carilah antiturunan dari Y absen sama dengan dy per dx sama dengan X pangkat 4. Penyelesaiannya, turunan dari X pangkat 5 pastilah mengandung X pangkat 4 sehingga D per dx dari X5 sama dengan 5X pangkat 4 dan D per dx dari 1/5 X pangkat 5 sama dengan X pangkat 4. Jadi antiturunan Y absen sama dengan dy per dx sama dengan X pangkat 4 adalah Y sama dengan 1/5 X pangkat 5. Selanjutnya yaitu mengenai notasi integral. Antiturunan dari sebuah fungsi fx ditulis dengan notasi berikut, yang kemudian dibaca integral. Contohnya, jika y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3, tentukan dy per dx dan integral 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dx. Alternatif penyelesaiannya, jika y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3, maka diperoleh dy per dx sama dengan d dari 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 per dx sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. Kemudian integral dari 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah c. Ini akan sama dengan integral 3 kali 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah c. Kemudian 3 kali integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah c. Kemudian integral 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3 tambah c. Jadi integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3 tambah c. Selanjutnya yaitu rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Sifat 4.3. Jika f besar x adalah fungsi dengan f besar absen x sama dengan f kecil x, maka integral f kecil x dx sama dengan f besar x tambah c dengan c adalah sembarang konstanta. Aturan integral atau pola antiturunan dari turunannya yaitu integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 tambah c. Contohnya, diberikan turunan fungsi f besar x di bawah ini, kemudian tentukanlah integral fx dx. Fungsinya yaitu f besar x sama dengan x pangkat 6. Adapun alternatif penyelesaian, fx sama dengan x pangkat 6, maka f absen x sama dengan 6x pangkat 5. Sehingga integral fx dx sama dengan x pangkat 6 ditambah c. Selanjutnya adalah sifat 4.4. N bilangan rasional dan N tidak sama dengan negatif 1. Maka yang pertama, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali kali x pangkat n plus 1 tambah c. Kemudian yang kedua, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Dengan a dan c adalah konstanta real.
Kemudian sifat 4.5. Misalkan K bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka integral dx sama dengan x plus c. Kedua, integral k dx sama dengan kx plus c. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 tambah c. Kemudian yang keempat, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Kemudian yang kelima, integral dari fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan yang terakhir, integral dari fx min gx dx sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Kemudian sifat 4.6. Misalkan f1x, f2x sampai fnx adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Integral tak tentu hasil penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan integral tak tentu dari masing-masing fungsi, yaitu integral dari f1x tambah f2x tambah titik hingga fnx dx sama dengan integral f1x dx tambah integral f2x dx tambah titik hingga integral fnx dx. Selanjutnya yaitu penerapan integral tak tentu. Menentukan fungsi fx jika f absen x dan fa diketahui. Misalkan turunan pertama dari fungsi fx adalah f besar absen x sama dengan f kecil x telah diketahui, maka fungsi f besar x sama dengan integral dari f kecil x dx. Hasil integral tak tentu dari integral f kecil x dx memuat konstanta c dengan c bilangan real sembarang. Selanjutnya, jika nilai dari f a diketahui dengan a konstanta real, konstanta c mempunyai nilai tertentu sehingga fungsi f besar x dapat ditentukan. Contohnya, diketahui fungsi f besar x dengan f absen x sama dengan 8x tambah 7 dan f1 sama dengan negatif 4. Tentukan rumus fungsi fx. Alternatif penyelesaiannya, fungsi f besar x dapat ditentukan melalui operasi pengintegralan sebagai berikut. Fx sama dengan integral dari f absen x dx sama dengan integral 8x tambah 7 dx. Ini akan sama dengan integral 8x dx ditambah integral 7 dx. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x tambah c. Berdasarkan keterangan pada soal diketahui bahwa f1 sama dengan negatif 4, maka diperoleh f1 sama dengan negatif 4, kita substitusikan 1 pada persamaan berikut. Sehingga 4 kali 1 pangkat 2 tambah 7 kali 1 tambah C sama dengan negatif 4 kan sama dengan 4 tambah 7 tambah C sama dengan negatif 4. Kemudian 11 tambah C sama dengan negatif 4 sehingga didapat nilai C yaitu negatif 15. Jadi rumus fungsi fx adalah fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 15. Kemudian selanjutnya adalah integral substitusi. Teknik perhitungan pengintegralan menggunakan rumus integral substitusi memerlukan dua langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih fungsi u sama dengan gx sehingga integral f gx g absen x dx dapat diubah menjadi integral fu du. Kedua, menentukan fungsi integral umum fu yang bersifat f absen u sama dengan fu.
Untuk menentukan fungsi integral umum FU yang bersifat F absen U dan sama dengan FU dapat diperoleh dengan menggunakan rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar berikut. Integral U pangkat N DU sama dengan 1 per N plus 1 kali U pangkat N plus 1, di mana N tidak sama dengan negatif 1. Contohnya, tentukan integral 3x tambah 2 pangkat 3 dx. Kita misalkan U itu 3x tambah 2, maka du per dx-nya yaitu 3 atau dx sama dengan 1 per 3 du. Kemudian integral dari 3x tambah 2 pangkat 3 dx sama dengan integral U pangkat 3 kali 1 per 3 du. Akan sama dengan 1 per 3 integral U pangkat 3 du. Akan sama dengan 1 per 3 kali 1 per 4 U pangkat 4 tambah C. Sama dengan 1 per 12 U pangkat 4 tambah C, dan menghasilkan 1 per 12 kali 3X tambah 2 pangkat 4 plus C. Jadi integral dari 3X tambah 2 pangkat 3 dx sama dengan 1 per 12 kali 3X plus 2 pangkat 4 plus C. Selanjutnya adalah miskonsepsi materi integral. Yang pertama, hasil dari integral X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 1 dx adalah dari jawaban siswa, yaitu integral X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 1 dx sama dengan X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah X tambah C. Jawaban seharusnya yaitu integral X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 1 dx itu sama dengan integral dari X pangkat 4 dx ditambah integral X pangkat 3 dx tambah integral 1X pangkat 0 dx. Itu akan sama dengan 1 per 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1 tambah C1 ditambah 1 per 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 tambah C2, kemudian ditambah 1 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 tambah C3. Kemudian sama dengan 1 per 5 X pangkat 5 ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 1 X pangkat 1 ditambah C1 tambah C2 kemudian tambah C3. Ini akan menghasilkan 1 per 5 X pangkat 5 ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah X tambah C. Adapun solusi dari miskonsepsi tersebut, kesalahan yang dilakukan siswa adalah salah mengartikan konsep integral sebagai anti turunan, di mana mencari turunan X pangkat N mengurangi pangkat X sebesar 1, yaitu N-1. Siswa berpikir saat mencari integral dari X pangkat N, siswa cukup menambahkan pangkat dengan 1 tanpa memperhatikan operasi 1 per N plus 1. Oleh karena itu, perlu ditekankan konsep integral, yaitu integral merupakan anti turunan dari sebuah fungsi, dan anti turunan dari sebuah fungsi akan mempunyai konstanta yang belum dapat diketahui nilainya. Jadi, untuk mencari integral X pangkat N dx menggunakan rumus dasar integral tak tentu, yaitu integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 tambah C. Ketika 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 tambah C dicari turunannya, akan menghasilkan X pangkat N, maka hasil integral tersebut benar. Kemudian, dari soal yang kedua itu tentukan integral dari 2X pangkat 5 tambah 5X kuadrat tambah 6X dx. Di sini kesalahan siswa yaitu siswa belum menambahkan konstanta atau menambahkan C pada hasil akhirnya. Pada
siswa melakukan kesalahan saat menuliskan hasil dari pengintegralan di mana siswa tidak menambahkan C atau konstanta pada hasil akhir integral karena hanya terfokus pada pengoperasian 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Pada integral tak tentu, perlu adanya C atau konstanta dikarenakan integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya, dan fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti, sehingga dalam hal ini pendidik perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa hasil integral tak tentu dari integral fx dx mengandung konstanta pengintegralan C dengan C bilangan real sembarang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih. Jadi itu materi untuk kelas 11 semester 2 ya. Di sebagian besar materinya kalkulus ya. Jadi harus benar-benar memahami nanti konsep-konsep kalkulus yang kalian ulangi lagi ya. Sebelum kalian terjun ke sekolah nanti. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Yang lainnya kemana ini? Suaranya belum ada saya dengar dari tadi. Silahkan ajukan pertanyaan untuk kelompok 10. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan cukupkan ya. Untuk soalnya tidak saya bahas, mungkin nanti saya bisa gunakan untuk UAS ya. Tidak ada pertanyaan ya? Ayu, Sandi? Iya Bapak, tidak ada dari saya. Putu Herlina? Dari saya tidak ada, Bapak. Ratna Kusuma? Oh, tidak ada, Bapak. Dimas Fajar? Dari saya tidak ada. Restu Pamungkas? Restu Pamungkas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk perkuliahan pagi ini ya. Lanjutkan minggu depan dengan kelompok 11 ya.